warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya kita masih diberi kesehatan meski dalam keadaan pandemi. Semoga teman-teman dan rekan-rekan kita yang sakit segera diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan, dan untuk kita yang sehat tetap menjaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga zaman Islamnya yang begitu indah yang kita bisa menikmati saat ini. Saya Sri Octavia. Hai, saya Desi Fitriani. Saya Risalatul Anbiya Dari kelompok 9, di mana kami akan menjelaskan atau memaparkan materi dari mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu, di mana pada kesempatan kali ini atau dalam video kali ini kami akan memaparkan materi tentang sejarah peradaban Islam di Sumatera Barat, yang dimana diajar atau diampu oleh dosen Ibu Nurseri. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu atau jalannya presentasi pada video kali ini. Langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terima kasih. Sejarah peradaban Islam di Sumatera Barat. Sebelum kita membahas sejarah peradaban Islam di Sumatera Barat, alangkah baiknya kita melihat atau mengkilas sedikit sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan, di mana para pedagang-pedagang itu berasal dari Arab yang beragama Islam. Mereka melakukan perdagangan atau perjalanan menjelajahi Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia itu bisa mengenal Islam melalui jalur-jalur perdagangan tersebut, seperti teori Arab, teori Persia, teori India yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia tersebut. Itulah sejarah singkat atau sekilas tentang Islam masuk ke Indonesia. Langsung saja pada materi kita, yaitu sejarah peradaban Islam di Sumatera Barat. Dari teori-teori di atas, banyak yang mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia tadi pada abad ada yang mengatakan abad ke-7, ke-12, ke-8. Nah, di sini Islam masuk ke Sumatera Barat itu dari teori-teori di atas tadi dapat diambil kesimpulan Islam masuk sekitar abad akhir dari abad ke-7 atau di awal-awal abad ke-8. Artinya sebelum kerajaan Minangkabau berada, sudah ada yang namanya Islam di Sumatera Barat. Banyak sekali dalam sejarahnya ini banyak yang mengatakan Islam masuk ke Sumatera Barat itu pada abad ke-7, abad ke-8, ke-9, ke-12. Banyak sekali para teori, para orang-orang terdahulu yang mengatakan hal-hal demikian. Nah, dari pendapat di atas yang mengatakan Islam masuk ke Sumatera Barat abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, teori ini, teori itu, dan ini banyak sekali, sehingga kita mengambil atau menarik kesimpulan bahwa Islam itu masuk ke Sumatera Barat itu pada awal abad ke-8 atau di akhir-akhir abad ke-7, di mana bisa dilihat dengan perkembangan Islam yang menyeluruh di seluruh pelosok, yang dianut oleh penduduk-penduduk yang berada di Sumatera Barat yang masih menganut paham-paham lama atau ajaran-ajaran lama seperti animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Tetapi Islam saat itu sudah ada, sehingga pada abad ke-19 Islam di Sumatera Barat tersebut
melakukan kemurnian Islam atau pembaharuan Islam, di mana para mubalik atau para tokoh agama di Sumatera Selatan melakukan penyebaran atau perbaikan akhlak dan budi pekerti pada masyarakat di Minangkabau atau masyarakat di Sumatera Barat tersebut. Sehingga para masyarakat Minangkabau melihat mubalik yang melihat akhlaknya baik, perilakunya baik, sehingga mereka tertarik untuk belajar agama Islam, sehingga para mubalik dengan mudah untuk mengenalkan agama Islam itu sendiri di Sumatera Barat. Itulah sejarah singkat atau sekilas tentang sejarah peradaban Islam atau masuknya agama Islam di Minangkabau atau Sumatera Barat. Itulah tadi penjelasan dari saya sendiri. Yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Risalatul Anbiya. Kepada Risalatul, saya persilakan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan kerajaan yang berpengaruh di Sumatera Barat. Tokoh yang berpengaruh di Sumatera Barat ialah Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin adalah orang yang mendirikan surau yang sekarang terkenal dengan nama Surau Gadang. Surau Gadang inilah nantinya akan menjadi cikal bakal berdirinya lembaga pendidikan pesantren di Sumatera Barat. Disinilah Syekh Burhanuddin menyebarkan Islam di tanah Minang. Kemudian kerajaan yang berpengaruh di Sumatera Barat ialah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muayyad Shah pada tahun 1530 setelah melepaskan diri dari Kerajaan Pidi. Pada saat Kerajaan Aceh dipimpin oleh Alauddin Riayat Shah, datanglah pasukan Belanda ingin meminta izin berdagang. Nah, pada saat inilah bangsa Portugis melakukan penyerangan karena ingin memonopoli perdagangan di Aceh, tetapi usaha ini sia-sia. Setelah Alauddin Riayat Shah digantikan oleh Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636, Kerajaan Aceh mengalami kemajuan di bidang perdagangan. Nah, setelah itu terjadilah penaklukan di wilayah yang berdekatan dengan. Itulah penjelasan dari Risalatul Anbiya. Yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Desi Fitriani. Kepada Desi saya persilakan untuk menjelaskan materi terakhir, materi yang keempat. Saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya dari Saudara Risa, yaitu tentang bentuk lembaga pendidikan Islam di Minangkabau. Yang pertama ada pendidikan informal. Pada tahap awal, pendidikan Islam berlangsung secara informal, di mana para mubaligh memberikan contoh-contoh teladan dalam sikap hidup mereka sehari-hari, sehingga masyarakat yang didatangi menjadi tertarik memeluk agama Islam dan mencontoh perilaku mereka. Yang kedua, surau. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan holako. Materi yang diajarkan pada awalnya masih di seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran, di samping ilmu-ilmu keislaman yang lainnya seperti keimanan, akhlak, dan ibadah. Selain itu, untuk tingkat atas mulai diajarkan ilmu tajwid dan lagu, tadarus, qasidah, dan mengaji, serta kitab-kitab ibadah. Setiap surau di Minangkabau memiliki otoritasnya sendiri, baik dalam praktik tarekat maupun penekanan cabang-cabang ilmu keislaman. Praktik tarekat yang dikembangkan oleh masing-masing surau tersebut lebih banyak muatan mistisnya ketimbang syariat. Hal ini sebagai awal dari cikal bakal lahirnya pembaharuan pendidikan Islam di surau, baik dari segi metodologi ataupun dari segi materi pembelajarannya. Untuk itu, surau harus mengadopsi pula beberapa unsur pendidikan modern yang telah diterapkan kaum reformis, khususnya sistem klasikal dan perjenjangan pada lembaga pendidikan dengan bentuk dan nama yang berbeda, yakni sekolah atau madrasah adabiyah, madraskul, diniyah school, madrasah Al-Qur'aniyah, submatra tawalib, persatuan guru-guru agama Islam, dan yang terakhir madrasah tarbiyah Islamiyah.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Itulah penjelasan dari kami tentang sejarah peradaban Islam di Sumatera Barat, sejarah masuknya, cara pendidikannya, tokohnya, kerajaannya. Itulah yang selanjutnya yang akan disimpulkan atau kesimpulan dari makalah kami atau materi kami yang akan disimpulkan oleh Risalatul Anbiya. Kepada Risa, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Dari pemaparan kelompok kami barusan, dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam di Sumatera Barat memiliki beberapa metode, yaitu lewat perdagangan, lewat pernikahan yang menyebabkan asimilasi, sehingga penyebaran Islam begitu pesat, kemudian politik, dakwah bil lisan, dan dakwah bil hal. Perkembangan Islam di Sumatera berkembang ke seluruh daerah. Salah satunya daerah Sumatera bagian barat atau Minangkabau. Agama Islam masuk ke Minangkabau pada akhir abad ke-7. Setelah itu makin berkembang ke pelosok-pelosok daerah. Para mubaligh menyebarkan Islam lewat jalan menanamkan budi dan memperlihatkan akhlak baik kepada masyarakat, sehingga lambat laun masyarakat pun mengikutinya. Proses Islamisasi di Minangkabau dimulai dari masjid-masjid, surau, dan rumah-rumah mengaji, sehingga lembaga-lembaga ini sangat efektif dalam menyebarluaskan Islam sampai ke pelosok. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan atau dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kata yang salah atau tutur kata yang kurang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.